Hukum ketiga, sembunyikan niat Anda. Bagian pertama, pergunakan benda-benda yang diinginkan sebagai umpan dan pengalih perhatian untuk mengalihkan perhatian orang lain dari tujuan asli Anda. Jika kapanpun di tengah tipuan yang sedang Anda lakukan, orang lain memiliki sedikit kecurigaan terhadap niat Anda, segalanya hancur sudah. Jangan beri mereka peluang untuk menyadari rencana Anda. Alihkan perhatian mereka dari niat Anda dengan memberi pengalihan perhatian di mana-mana. Pergunakan ketulusan palsu, kirim sinyal-sinyal yang membingungkan, dan beri benda-benda yang diinginkan dan yang menyesatkan. Jika mereka tak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, mereka tak mungkin tahu tujuan Anda yang sesungguhnya. Pelanggaran terhadap hukum ini. Selama beberapa minggu, Ninon de Lenclos, wanita penghibur paling bernama buruk di Prancis pada abad 17, mendengarkan dengan sabar saat Marquis de Sévigné menjelaskan perjuangannya mengejar seorang kontes muda yang cantik namun sulit didekati. Pada saat itu, Ninon berusia 62 tahun dan sangat berpengalaman dalam persoalan asmara. Sang Marquis adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang tampan, mempesona, namun benar-benar tidak berpengalaman dalam persoalan asmara. Mula-mula, Ninon geli mendengar Marquis menceritakan tentang kesalahannya, tetapi akhirnya ia muak karena tak sanggup lagi menerima kebodohan dalam bidang apapun, apalagi dalam hal merayu wanita. Ia memutuskan mengajari pemuda itu. Pertama-tama, pemuda itu harus mengerti bahwa ia sedang berperang dan bahwa si kontes cantik itu adalah sebuah benteng yang harus ia kepung dengan sangat hati-hati laksana seorang jenderal. Setiap langkah harus direncanakan dan dilakukan dengan amat seksama dengan perhatikan setiap perincian dari nuansanya. Saat memerintahkan sang Marquis untuk memulai lagi pendekatannya, Ninon menyuruhnya mendekati si kontes dengan sedikit mengambil jarak dan menunjukkan aura acuh. Ninon berkata bahwa kali berikutnya mereka berduaan saja. Ia harus menggapai si kontes sebagai seorang teman, alih-alih seorang calon kekasih. Tindakan ini dilakukan untuk mengelabuhi si kontes dari tujuan Marquis sesungguhnya. Sang kontes tidak akan tahu pasti minat sang Marquis padanya. Mungkin sang Marquis hanya tertarik menjalin persahabatan dengannya. Ninon membuat rencana lebih lanjut. Setelah si kontes bingung, sudah tiba saatnya untuk membuatnya cemburu. Pada pertemuan berikutnya, pada pesta jamuan besar di Paris, Marquis harus datang bersama seorang wanita muda yang cantik sebagai pendampingnya. Wanita muda ini memiliki teman-teman yang sama-sama cantik. Jadi, sekarang, dimanapun kontes melihat Marquis, pemuda itu dikelilingi oleh para wanita muda paling mencengangkan di Paris. Sang kontes bukan hanya akan mendidih cemburu, tetapi juga akan menganggap si Marquis sebagai seorang pemuda yang didambakan oleh wanita lain. Sulit bagi Ninon untuk membuat sang Marquis mengerti. Tetapi ia menjelaskan dengan sabar bahwa seorang wanita yang tertarik kepada seorang pria ingin tahu bahwa wanita lain juga tertarik kepadanya. Hal itu bukan hanya memberinya nilai instan, tetapi juga menyebabkan merebutnya dari genggaman mereka sebagai tindakan yang jauh lebih mudah. Setelah si kontes cemburu namun penasaran, tibalah saatnya untuk memperdayanya. Berdasarkan instruksi Ninon, si Marquis tidak datang pada beberapa acara di mana sang kontes berharap bisa menemuinya.
Lalu, tiba-tiba sang Markuis muncul di banyak tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya, yang sering dikunjungi sang kontes. Si kontes tidak akan bisa memprediksikan langkah Markuis. Semua tindakan ini akan membuat si kontes bingung dan keadaan merupakan syarat rayuan yang sukses. Langkah ini dilaksanakan dan membutuhkan waktu beberapa minggu. Ninon memonitor kemajuan sang Markuis. Melalui jaringan mata-matanya, ia mendengar bahwa sang kontes menertawakan lelucon cerdas sang Markuis dengan sedikit lebih keras dan mendengarkan kisah-kisahnya dengan lebih sesama. Ia mendengar kabar bahwa sang kontes tiba-tiba mengajukan banyak pertanyaan tentang sang Markuis. Teman-temannya memberitahunya bahwa pada beragam acara sosial, sang kontes sering mendongak menatap Markuis dan mengikutinya. Ninon merasa yakin bahwa wanita muda itu sudah mulai terpikat oleh sang Markuis. Sekarang, si Markuis hanya perlu menunggu beberapa minggu saja, mungkin 1 atau 2 bulan. Dan jika segalanya berjalan dengan mulus, benteng itu pasti ambruk. Beberapa hari kemudian, sang Markuis datang ke rumah kontes. Mereka sedang berduaan. Mendadak sang Markuis menjadi pria yang berbeda. Kali ini, ia bertindak berdasarkan dorongan kata hatinya, alih-alih mengikuti instruksi Ninon. Ia memegang kedua tangan kontes dan memberitahunya bahwa ia jatuh cinta kepadanya. Wanita muda itu tampak bingung, padahal reaksi itu tidak diduga oleh sang Markuis. Sikap kontes menjadi sopan, kemudian ia memohon diri. Sepanjang sisa malam itu, kontes menghindari bertatapan mata dengan Markuis dan tidak mengucapkan salam pergi atau salam perpisahan kepadanya. Beberapa kali setelah itu, ketika Markuis mengunjungi rumahnya, ia diberitahu bahwa kontes tidak ada di rumah. Ketika akhirnya kontes bersedia menemui Markuis di rumahnya lagi, mereka berdua merasa canggung dan tidak nyaman. Ketaatan kepada hukum ini. Pada tahun 1850, Otto von Bismarck yang masih muda yang pada saat itu adalah seorang deputi parlemen Prusia yang berusia 35 tahun. Sedang berada pada titik balik karirnya. Persoalan zaman itu adalah penggabungan banyak negara. Negara Jerman yang saat itu terbelah dua, dan perang melawan Austria. Negara tetangga yang kuat di sebelah selatan yang berharap ingin membuat negara Jerman lemah dan berselisih, bahkan mengancam hendak turun tangan jika mereka mencoba bersatu. Pangeran William yang akan menjadi Raja Prusia berikutnya setuju berperang dan parlemen melakukan kampanye untuk menyokong tujuan dan siap mendukung pengarahan tentara. Satu-satunya orang yang menentang perang adalah raja yang sekarang bertata, Frederick William, dan para menterinya yang lebih suka memenangkan hati negara Austria yang kuat. Sepanjang karirnya, Bismarck telah menjadi penyokong yang setia, bahkan penyokong gencar kekuatan dan kekuasaan Prusia. Ia memimpikan persatuan Jerman, berperang melawan Austria, dan memperlakukan negara yang telah sekian lama membelah dua Jerman. Sebagai seorang mantan tentara, ia memandang peperangan sebagai sesuatu yang gilang gemilang. Bagaimanapun juga, inilah pria yang bertahun-tahun kemudian mengatakan pertanyaan besar zaman ini akan ditentukan bukan oleh pidato dan resolusi, melainkan oleh besi dan darah. Namun,
Sebagai patriot yang penuh semangat dan penggemar kegemilangan militer, Bismarck menyampaikan pidato di parlemen pada puncak demam perang yang membuat semua orang yang mendengarnya tercengang. Terkutuklah negarawan yang berperang tanpa alasan dan dianggap sah setelah perang ini usai. Kalian semua akan memandang semua pertanyaan ini dengan cara lain. Setelah itu, akankah kalian memiliki keberanian untuk berpaling kepada para petani yang merenungkan abu peternakannya, kepada para pria yang menjadi lumpuh, kepada para ayah yang telah kehilangan anak-anaknya? Bismarck bukan hanya membicarakan kegilaan perang, melainkan yang paling aneh, ia memuji Austria dan membelah tindakan-tindakannya. Semua ini bertentangan dengan segala yang telah ia perjuangkan. Konsekuensinya langsung muncul. Bismarck menentang perang. Apa arti sikap ini? Deputi lain merasa bingung dan beberapa orang di antara mereka mengubah pilihan mereka. Akhirnya, raja dan para menterinya menang dan perang pun berhasil dihindari. Beberapa minggu setelah pidato Bismarck yang bernama buruk, sang raja yang merasa bersyukur karena Bismarck telah berpidato tentang perdamaian, mengangkatnya menjadi Perdana Menteri Kabinet. Beberapa tahun kemudian, Bismarck menjadi Perdana Menteri Prussia. Dengan peran ini, akhirnya ia memimpin negaranya dan rajanya yang menggemari perdamaian untuk berperang melawan Austria, menghancurkan mantan kekaisaran itu, dan mendirikan negara Jerman yang kuat dengan Prusia sebagai pemimpinnya. Bagian kedua. Pergunakan tabir asap untuk menyamarkan tindakan Anda. Tipuan senantiasa merupakan strategi terbaik, tetapi tipuan terbaik membutuhkan tabir asap untuk mengalihkan perhatian orang lain dari tujuan Anda yang sesungguhnya. Penampilan luar yang membosankan, seperti mimik wajah yang tidak berubah dan tidak bisa dibaca, seringkali merupakan tabir asap yang sempurna untuk menyembunyikan niat Anda di balik kenyamanan dan kelaziman. Jika Anda membimbing si bodoh menyusuri jalur yang sudah dikenalnya, dia tidak akan mau terus ikut saat Anda membimbingnya menuju sebuah perangkap. Ketaatan kepada hukum ini bagian 1. Pada tahun 1910, Tuan Sam Geisel dari Chicago menjual bisnis gudangnya dengan harga hampir mencapai $1 juta. Ia semi pensiun dan mengurus banyak propertinya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia mendambakan hari-hari ketika ia membuat kesepakatan bisnis. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Joseph Well mengunjungi kantornya, ingin membeli sebuah apartemen yang akan ia jual. Geisel menjelaskan persyaratannya. Harga apartemen itu adalah $8.000, tetapi ia hanya meminta uang muka sebesar $2.000. Well berkata bahwa ia akan memikirkannya terlebih dahulu, tetapi berkata bahwa ia akan memikirkannya, dan keesokan harinya ia kembali dan menawarkan membayar total $8.000 dalam bentuk uang tunai jika Geisel bersedia menunggu beberapa hari, hingga kesepakatan bisnis yang sedang Well usahakan menjadi final. Bahkan dalam kondisi semi pensiun, seorang pengusaha cerdas seperti Geisel merasa penasaran tentang cara Well memperoleh uang tunai sebanyak itu. Well sepertinya enggan menjelaskan dan segera mengubah topik, tetapi Geisel ngotot. Akhirnya, setelah menjamin bahwa ia akan menyimpan rahasia itu, Well memberitahu Geisel kisah berikutnya. Paman Well adalah seorang sekretaris kalangan ahli keuangan yang multi-jutawan. Para pria kaya raya telah membeli sebuah pondok baru di Michigan 10 tahun yang lalu dengan harga yang murah.
mereka tidak menggunakan pondok itu selama beberapa tahun. Jadi, mereka telah memutuskan menjualnya dan meminta paman Well menjualnya dengan harga berapapun. Alasannya adalah yang terbaik. Si paman telah mendendam kepada para jutawan selama bertahun-tahun. Inilah peluangnya untuk membalas dendam kepada mereka. Ia akan menjual pondok itu seharga $35.000 kepada seorang pembeli palsu. Para ahli keuangan ini terlalu kaya raya, jadi mereka tidak akan mencemaskan harga yang rendah. Pembeli palsu ini kemudian akan menjual kembali pondok itu dengan harga yang pantas, sekitar $155.000. Sang paman, Well, dan pria ketiga itu akan membagi. Cecil sudah mendengar cukup banyak informasi. Ia ingin menjadi si pembeli palsu. Well enggan melibatkan Cecil, tetapi Cecil tidak mau mundur. Kekesan keuntungan besar plus sedikit petualangan telah membuatnya menjadi gelisah dan tak sabaran. Well menjelaskan bahwa Cecil harus menyediakan uang tunai sebesar $35.000 untuk menutup kesepakatan itu. Cecil, seorang jutawan, berkata bahwa ia bisa mendapatkan uang itu dengan mudah. Akhirnya, Well menyerah dan setuju mengatur pertemuan antara si paman, Cecil, dan para ahli keuangan itu di kota Galesburg, Illinois. Dalam perjalanan pulang ke Galesburg, Cecil bertemu si paman, seorang pria mengesankan yang membahas bisnis dengan penuh semangat dengannya. Well juga membawa seorang temannya, seorang pria yang agak gemuk bernama George. Well menjelaskan kepada Cecil bahwa ia sendiri adalah seorang pelatih petinju, bahwa George adalah salah seorang petinju bayaran yang menjanjikan yang ia latih, dan bahwa ia telah meminta George ikut untuk memastikan agar si petinju tetap bugar. Bagi seorang petinju yang menjanjikan, George tampak tidak mengesankan. Ia berambut kelabu dan berperut gendut. Tetapi, Cecil amat girang tentang kesepakatan itu, sehingga ia tidak benar-benar memikirkan penampilan pria berperut gendut. Setelah berada di Galesburg, Well dan pamannya pergi menjemput para ahli keuangan selagi Cecil menunggu di sebuah kamar hotel bersama George. Saat Cecil setengah mengamatinya, George mulai berlatih bertinju karena perhatiannya terpecah. Cecil mengabaikan betapa parahnya pun gayanya terlihat cukup meyakinkan. 1 jam kemudian, Well dan pamannya datang kembali bersama para ahli keuangan, sekelompok pria yang mengesankan dan mengintimidasi yang memakai setelan mewah. Pertemuan itu berjalan dengan lancar dan para ahli keuangan itu setuju menjual pondok itu kepada Cecil yang sudah mentransfer uang sebesar $35.000 ke sebuah bank lokal. Setelah urusan kecil ini diselesaikan, para ahli keuangan itu bersandar di kursi mereka dan mulai bersenda gurau tentang transaksi bisnis yang rumit dan menyebutnya nama J.P. Morgan, seolah mereka mengenal pria tersebut. Akhirnya, salah seorang dari mereka menyadari keberadaan si petinju di pojok ruangan. Well menjelaskan apa yang sedang ia lakukan di sana. Sang ahli keuangan berkata bahwa ia juga memiliki seorang petinju dalam rombongannya yang ia sebutkan namanya. Well tertawa mencibir dan berseru bahwa petinjunya bisa dengan mudah mengalahkan petinju mereka. Well menantang pria itu untuk bertaruh. Para ahli keuangan itu menyetujui taruhan itu dengan penuh semangat dan mereka pergi untuk menyiapkan petinju mereka untuk bertanding keesokan harinya. Segera setelah mereka pergi, si paman berteriak kepada Well di hadapan Cecil. Mereka tidak punya cukup uang untuk dijadikan taruhan. Dan setelah para ahli keuangan itu mengetahui hal ini, maka si paman pasti dipecat.